Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Bincang-Bincang Dhamma di Arama Kebun Kesadaran Kolongan, Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Bersama saya, Kade Adnyana. Pada saat ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu biku atau seorang bante. Mungkin saudara sedharma ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum kenal. Nah, jika mungkin ada yang belum, mari kita di sini akan berbincang dengan beliau. Tentunya kita akan lebih mengenal lagi tentang beliau, siapa beliau itu. Apa tujuan beliau menjadi seorang bante atau menjadi seorang biku? Apa mungkin pesan-pesan moral yang mungkin beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Oke, marilah kita langsung saja menyapa beliau. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Bagaimana Bante kabarnya? Baik. Ya, pastinya baik ya. Ya, karena memang pada masa ini kita harus tetap menjaga imun tubuh kita Bante ya, agar Betul. tetap kuat sehat begitu kira-kira. Oke. Bante, saya ingin tanya Bante ya. Bante sebenarnya apa namanya sebelum ke Arama Kebun Kesadaran ini Bante. Nah, Bante stay-nya di mana Bante? Oh, Bante stay di Bekasi. Pertama Bante stay di Pondok Meditasi Asri Jaka Sampurna yang bertempat di Keranji waktu itu. Nah, ikut Bante Teja, dibimbing Bante Tejawaro. Nah, kemudian Bante pindah ke Bekasi di Wihara Manggala Jaya. Baik. Jadi Bante tepatnya berada di Wihara Bekasi. Wow. Jadi pada masa ini Bante tinggal di sini untuk apa Bante kira-kira ini? Ya, Bante tinggal di sini ya untuk pengembangan agama Buddha itu sendiri. Gitu. Apalagi di sini kan sedang ada pembangunan 108 rupang. Jadi Bante juga di sini diminta untuk bantu-bantu. Iya, baik. Mungkin memasuki masa wasa kan Bante, dan pastinya Bante Iya. stay dan Sekarang wasa juga di sini memasuki Bante. masa wasa. Iya, baik. Oke, kita akan lebih dalam lagi Bante bertanya kepada Bante ya. Bante mungkin sebelum menjadi seorang Bante nih, menjadi seorang biku, mungkin Bante punya nama nggak gitu? Artinya nama Iya. sebelum menjadi Ada. seorang Bante. Ada. Atau mungkin sekarang Bante nama lengkapnya siapa setelah menjadi Iya. Bante begitu? Mungkin Ada. bisa jelaskan kepada saudara sedharma di rumah. Bante. Bapak Ibu sekalian, nama Bante, nama aslinya adalah Yulianto, ya. Nah, waktu Bante menjadi Samanera, Bante mendapat nama Samanera Aryo. Nah, kemudian setahun kemudian Bante di Upasampada dan Bante mendapat nama Bante Abakaro. Nah, itu aja. Oh, baik. Jadi yang jelas saudara sedharma di rumah sudah tidak penasaran lagi begitu Bante ya. Dan pastinya kita kalau nanti ketemu dengan Bante di depan kita, di samping kita ini bisa dipanggil dengan Bante Abakaro atau Bante Aba, boleh Bante? Bante Aba. Oke. Ya, baik. Kita akan masuk kepada tujuan Bante nih. Mungkin penasaran nih umat-umat Buddha. Ya. Apa sih tujuan Bante menjadi biku ini Bante? Tujuan Bante sebetulnya ya karena berdasarkan ketertarikan Bante kepada agama Buddha. Nah, waktu itu kan Bante melihat ada acara Pabaja Samanera yang diselenggarakan di suatu tempat. Bante melihat hal tersebut. Nah, ketika Bante meminta untuk bantu-bantu, batin Bante juga istilahnya mengikuti mereka latihan itu merasa tenang, gitu. Nah, dan Bante mencoba untuk menjadi seorang samanera untuk pertama kalinya. Nah, tetapi
Yang pertama kali ini sama orang tua Bante tidak disetujui untuk lanjut. Gitu. Nah, kemudian ketika pas tahun berikutnya Bante mencoba untuk menjadi samanera kembali, Ibu Bante baru mengizinkan. Nah, Iya, iya. setelah itu Bante lanjut sampai sekarang ini. Luar biasa begitu perjuangannya Bante ya. Iya. Tapi mungkin ini menjadi satu pertanyaan begitu. Awalnya kenapa tidak diizinkan Bante oleh orang tua? Kenapa? Alasannya mungkin apa ini? Ya. Ya mungkin karena orang tua masih sayang waktu itu. Begitu ya. Ya Jadi belum kalau bisa melepas. jadi setelah melepas berarti tidak sayang begitu? Tidak juga saya Oh, gitu. iya, iya, Tetap iya, aja saya yang namanya orang tua mungkin merasa bahwa ini adalah pilihan anak saya. Nah, Iya. seperti itu. Karena seperti di dalam agama Buddha sendiri kan hidup itu adalah pilihan. Nah, Hidup itu adalah pilihan saudara. Seperti Iya, itu. iya. Ya, luar biasa ya. Jadi artinya bahwa ketika setelah menjalani kehidupan menjadi seorang biku, melaksanakan latihan yang disebut dengan Pabaja Samanera. Jadi di sana menimbulkan satu ketenangan. iya. Begitu Bante ya. Oke Bante, saya ingin tanya lagi Bante, lebih dalam lagi Bante. Di Buddhisme itu Bante, di agama Buddha itu kan identik ini dengan meditasi. Nah, Bante pernah nggak melakukan meditasi atau di mana pernah ikut latihan meditasi Bante? Ya, Silakan. meditasi yang Bante lakukan waktu itu ya, pas menjadi samanera waktu itu. Bante mengikuti pelatihan di Vipassana Dhamma Japa di Goenka tepatnya. Oh, Nah, BNK. jadi mereka ini mengadakan pelatihan meditasi selama 10 hari. Wow, 10 Nah, hari. 10 hari. Iya, iya. Dan di situ kita tidak boleh bicara sama sekali. Silent semua. Silent semua. Wow. Nah, jadi mengikuti pelatihan selama 10 hari itu betul-betul luar biasa buat Bante. Jadi itu memberikan satu pengalaman yang kuat ya Bante ya. Dan hal-hal biasa yang diajarkan yang dalam meditasi itu ya hal yang mendasar ya kan yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu anapanasati. Apa itu Bante? Anapanasati. Anapanasati itu keluar masuknya napas. Jadi artinya Kita secara sadar napas masuk, secara sadar napas keluar. Jadi objek yang dipakai oleh Sang Buddha waktu itu adalah anapanasati ketika beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi. Seperti itu. benar. Dan yang dilatih hanya seperti itu. Jadi yang dilatih pada saat itu adalah proses Keluar masuknya napas. memahami atau menyadari, Iya, menyadari keluar keluar masuknya masuknya napas. Wow. Ya, ini saya juga Itu dia. pernah mendengar Bante ya bahwa di Buddhisme itu praktek meditasi ini sangat diagungkan. Iya. Bahkan seorang Buddha petapa Gotama mencapai kebudaan dengan cara bermeditasi. Iya. Sehingga bagaimana umat Buddha itu sendiri mempraktikkannya gitu Bante ya. Oke, luar biasa. Jadi kayak kita ini mungkin bisa ya belajar meditasi Bisa, cuma hal mendasar seperti itu memang sangat mudah sih, hanya memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Tetapi ya kadang-kadang juga ada beberapa orang mungkin juga merasa berat kadang-kadang dengan meditasi anapanasati. Ya, mereka bisa bisa beralih ke objek-objek lain seperti itu. Kayak misalkan mengucapkan di dalam hati, istilahnya semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, seperti itu. Iya. Iya. Jadi yang paling dasar adalah memperhatikan keluar masuknya Keluar masuk napas. napas. Itu sangat gampang, siapapun bisa lakukan. Iya. Tergantung tekad, kemauan. Iya, tergantung begitu tekad, Bante. kemauan. Oke, baik. Luar biasa ini ya. Kita dapat satu jurus untuk Ya. mempertebal keyakinan kita atau mungkin membuat batin kita menjadi tenang, yaitu meditasi. Wow ya. Oke Bante, saya ingin tanya lagi Bante. Mungkin di zaman corona, kalau dibilang sekarang zamannya corona mungkin ya, sekarang mungkin dibilang seperti itu. Apa sih sebenarnya kalau dibilang kehidupan ini kenapa seperti itu gitu? Mungkin kalau dibilang kan ada hukum karma nih. Iya. Yang dibilang hukum sebab dan akibat. Apakah ada kaitannya itu tentang hal itu Bante? Mereka yang terkena corona itu apakah memang disebabkan juga oleh faktor karma? Ya, bisa pastinya? jadi seperti itu. Sebab begini ya, kayak cerita zaman Sang Buddha aja kan, yang dimana pasukan suatu kerajaan membantai
suku Sakya waktu itu ya, membantai suku Sakya. Ketika mereka beristirahat di samping tepian sungai, tiba-tiba pas malam harinya itu terjadi banjir bandang dan mereka hanyut seketika. Wah. Dan ketika ditanya oleh Sang Buddha mengapa hal itu dapat terjadi, karena kehidupan lampau mereka ini mereka tinggal di sebelah atas sungai, mencari ikan dengan cara meracuni ikan tersebut. Dan racunnya ini mengalir hingga meracuni para penduduk di bawahnya. Seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi karena ada sebab seperti itu. Jadi istilahnya ya bisa disebut seperti karma kelompok lah. Karma kelompok. Ada sebab dan akibat. Seperti itu, ada sebab akibat. Iya, baik. Mungkin zaman Buddha itu pernah ada wabah seperti ini, Bante? Wabah memang ada. Dulu waktu di zaman Sang Buddha juga kan, di kota Wesali pernah ada wabah demikian. Ada wabah penyakit, para roh-roh gentayangan di situ. Dan apa yang Sang Buddha lakukan terhadap kota Wesali? Pada saat itu Sang Buddha membacakan Ratana Sutta. Ratana Sutta. Itu Ratana Sutta itu seperti itu selama apa? 7 hari 7 malam. Itu semacam doa atau apa ini, Bante? Ratana Sutta ya semacam pujian. Seperti itu ya. Parita. Ya, Parita Ratana ya. Sutta. Seperti itu. Baik. Jadi ketika Sang Buddha membacakan Ratana Sutta selama 7 hari 7 malam. Selama 7 hari 7 dan malam. itu tidak berhenti. Dan itu pun tidak berhenti. Maka wabah itu berakhir. Iya, luar biasa. Oke, Bante, berarti luar biasa sekali pada zaman Buddha itu ternyata ada wabah juga seperti ini ya, Bante. Sehingga dengan pembacaan Parita Ratana Sutta oleh Sang Buddha beserta para biksu ya, Bante ya, yang semuanya mencapai kesucian itu, akhirnya wabah itu pun lenyap. Dengan kekuatan pujian-pujian dan kekuatan Ratana Sutta ini luar biasa. Ya, oke. Baik, Bante. Saya ingin menghubungkan, Bante, bahwa sebenarnya kalau kita lihat pada saat ini, keadaan saat ini, bahwa banyak sekali mereka-mereka yang mengalami kematian, Bante. Dari adanya corona ini, sehingga banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan, bahkan anak cucunya, bahkan mereka yang disayangi menderita, bahkan meninggal, sehingga yang ditinggalkan itu menderita sekali. Nah, mungkin banyak juga, maaf ini sebelumnya, bagi kita umat Buddha ada juga yang mengalami hal seperti ini, sehingga berbagai usaha, berbagai upaya apapun dilakukan untuk mendoakan, untuk memberikan satu ketenangan. Bagaimana caranya mereka yang sudah meninggal ini biar hidup bahagia di alam sana, begitu ya kira-kira. Ya, tapi ini tidak terlepas dari yang namanya tradisi sih, Bante. Ada mereka yang melakukan satu persembahyangan, kemudian doa-doa, melantunkan doa dengan berbagai cara apapun mereka lakukan. Bahkan salah satu yang mungkin mereka lakukan adalah dengan cara memberikan satu sesaji, mungkin memberikan satu doa-doa khusus sehingga menimbulkan satu materi yang banyak keluar, uang banyak keluar, karena membuat semacam bakar-bakaran, membuat semacam semacam sesaji yang sedemikian rupa, sehingga itu menurutnya itu memberikan satu ketenangan. Tapi di sisi lain banyak yang mengeluh juga gitu. Wah, ini bagaimana, Bante, tentang hal tradisi seperti ini yang dilakukan oleh umat kita, mungkin umat Buddhis ya. Mungkin Bante bisa memberikan satu penerangan hubungannya dengan Dharma itu sendiri. Tradisi ini kan kita jalankan karena kita menghormati para leluhur. Tetapi tradisi yang kita jalankan ini apakah baik untuk kita atau tidak? Gitu. Baik atau tidaknya tergantung dari cara pandang orang tertentu. Kayak misalkan kita mengikuti tradisi, berarti kita harus mengetahui makna tradisi yang kita jalankan. Harus mengetahui maknanya. Harus mengetahui makna. Seperti
begini ya, kayak kenapa orang melakukan persembahyangan besar-besaran seperti itu? Nah, sebab dulu pernah ada suatu cerita begini. Ada seorang ibu ya ingin punya anak. Nah, tiba-tiba si ibu ini mengandung. Iya. Nah, setelah punya anak, si ibu ini berharap bahwa anaknya ini bisa menyayanginya. Nah, namun yang terjadi apa? Berbanding terbalik. Ternyata ketika besar, si anak malah sering memukuli ibunya. Nah, kemudian ketika si anak berangkat ke sawah, dia melihat seekor anak kambing menyusu kepada induknya. Nah, bagaimana anak kambing menyusu kepada induknya? Nah, dia menekuk kedua lututnya, Ya. bertumpu lutut, dan mulai menyusu. Nah, di saat itulah dia berpikir, oh ternyata ibu saya ini amat sangat menyayangi saya. Nah, mulai saat ini saya akan berubah. Saya akan saya akan meminta maaf, bersujud di kaki ibu saya. Nah, ketika anaknya sedang berada di sawah, ibunya datang membawa makan siang untuk anaknya. Nah, kemudian anaknya melihat ibunya dari kejauhan. Iya. Nah, setelah dia cuci tangannya, lalu dia berlari mengejar ibunya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ternyata ibunya ini salah sangka. Salah sangka. Salah sangka. Nah, ibunya berpikir anaknya ini mengejar untuk memukulinya. Nah, Iya. kemudian ibunya melemparkan makan siang yang dibawa untuk anaknya, kemudian ibunya lari sekuat tenaga Karena takut. karena takut. Nah, kemudian karena anaknya tidak tahu ibunya lari karena apa, dia terus mengejar. Dia terus mengejar, akhirnya apa? Sampai di sebuah tebing. Iya. Nah, kemudian ibunya berpikir, daripada saya disiksa terus oleh anak saya, lebih baik saya mati bunuh diri. Nah, kemudian dengan tekad seperti itu, dia lompat ke jurang. Nah, tinggal si anak meratapi nasibnya. Nah, kemudian untuk untuk memberikan penghormatan kepada ibunya, si anak mengadakan semacam saji-sajian seperti itu. Nah, makanya kan kadang-kadang orang ya mengikuti tradisi cuma sekedar ikut-ikutan. Cuma sekedar ikut-ikutan. Tanpa tahu makna dari tradisi yang mereka jalankan. Mereka persembahan ini. Nah, kalau sekarang ini persembahan yang dipersembahkan ini ada arti-arti tertentu. Gitu. Misalkan kayak mempersembahkan bandeng, ini artinya apa? Iya. Ayam ini artinya apa? Seperti itu. Iya. Nah, kalau orang hanya mengikuti tradisi cuma berdasarkan ikut-ikutan, nah, maka tradisi yang mereka jalankan ini akan menjadi paham ketahayulan. Akan menjadi paham Nah, tahayul. itu dia. Tahayul. Nah, akan menjadi paham ketahayulan. Jadi bagaimana paham tradisi ini tidak menjadi paham ketahayulan? Ya mereka harus tahu makna dari tradisi yang mereka jalani itu seperti Harus apa. mengerti dulu maknanya. Seperti itu. Oke. Makanya kenapa istilahnya orang banyak yang mungkin juga pindah agama istilahnya gitu kan. Nah, karena apa? Ya karena mereka merasa wah tradisi ini merepotkan begini. Nah, karena mereka tidak paham sama sekali makna tradisi yang dijalankan seperti itu. Baik. Wow, ternyata ceritanya seperti itu. Ya. Dan artinya kita sebagai umat Buddha harus mengerti makna dari tradisi apa yang dilakukan oleh umat Betul. Buddha itu sendiri. Menurut Bante, tradisi apa yang cocok bagi mereka yang telah meninggal dunia ini, Bante? Oh, tradisi yang apa? Yang Yang untuk mungkin biasa dilakukan oleh Buddha sendiri mungkin gitu pada zaman Buddha. Biasanya itu pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa. Nah, pelimpahan jasa. Jadi bukan kita bukan memberikan doa-doa kepada mereka ya, istilahnya gitu. Tetapi kita lebih mengkondisikan bahwa kita telah berbuat baik. Nah, kita mengkondisikan para leluhur kita itu bahagia. Caranya? Ya kita berbuat baik. Misalkan kita berbuat baik dengan berdana kepada biku sangga, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dengan demikian kita melakukan pelimpahan jasa. Kita bertekad
untuk melakukan pelimpahan jasa, para leluhur kita merasa bahagia. Iya benar. Jadi mungkin ada semacam upacara khusus Patidana tersebut, Bante? Ya bisa kayak gitu juga. Mau pakai acara bagaimanapun juga, ya hasilnya kita ingat bahwa kita ingin mengingat kebaikan dari para leluhur kita. Benar. Gitu. Baik. Oke, jadi artinya di dalam Buddhisme sendiri ada yang namanya tradisi yang sangat bagus, yang sangat baik, artinya penuh dengan makna karena sudah pernah dilakukan oleh Buddha sendiri ya pada zamannya, yaitu pelimpahan jasa, melimpahkan jasa kebajikan kita setelah melakukan perbuatan baik, mungkin berdana kepada Bante, kepada biku, sehingga baru kita di dalam hati begitu menyebutnya. Iya, bertekad, kita bertekad semoga jasa kebajikan yang telah saya lakukan ini dapat melimpah kepada para leluhur, para sanak keluarga yang meninggal dunia, semoga mereka berbahagia. Cukup hanya itu saja? Cukup hanya itu aja. Simple sekali. Baik saudara-saudara, jadi sungguh simple. Ketika kita melakukan kebaikan, berdana misalnya kepada Bante, kepada biku, berdana makanan mungkin. Setelah itu kita bertekad, semoga dengan kebaikan yang saya perbuat saat ini melimpah kepada mereka yang telah meninggal. Begitu Bante ya. Cukup hanya dengan menggunakan kekuatan pikiran, kekuatan tekad seperti itu. Wow, luar biasa. Baik. Terima kasih Bante. Jadi artinya ketika kita berdana bukan saja kepada para Bante, boleh juga kita berdana kepada fakir miskin, kepada pati jompo. Begitu Bante ya? Bisa saja. Oke, baik. Terima kasih. Bante, sepertinya itu saja yang bisa disampaikan mungkin. Nanti kita akan sambung lagi Bante. Kita akan sambung lagi. Nanti akan ada session kedua lagi Bante ya. Oke, baiklah. Terima kasih Bante. Terima kasih. Mari. Saudara-saudara yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya ya dengan Bante Abakaru. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita senantiasa berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu.